Halo, Sobat Monolog Kisah. Hari ini kami hadirkan kisah mengejutkan yang terjadi di balik kemewahan kota Dubai tentang seorang sopir muda asal Banyumas yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah saat bertemu dengan seorang istri pengusaha tajir berdarah Arab Indonesia. Dari pertemuan singkat tumbuh rasa yang tak bisa dihindari. Hingga akhirnya, sebuah rahasia besar membuat mereka harus melarikan diri dan membangun hidup baru di desa terpencil, Jawa Tengah. Inilah kisahnya yang kami sajikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kisah seperti ini hanya ada di channel ini. Selamat menyimak. Namaku Andre. Usia 24 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Banyumas, Jawa Tengah. Aku bekerja sebagai sopir pribadi di Dubai setelah sebelumnya menjadi tukang ojek online di Purwokerto. Hidup di negeri gurun bukanlah impian, tapi keadaan memaksaku merantau jauh demi keluarga di kampung. 3 tahun aku mengabdi sebagai sopir untuk keluarga Arab India yang kaya raya. Namun, cerita ini bukan tentang majikanku, melainkan tentang seseorang yang mengubah hidupku. Sarah, wanita berdarah Indonesia Arab, yang ternyata istri seorang pengusaha tekstil besar di Dubai. Perkenalan kami terjadi saat aku menggantikan sopir lama yang biasanya mengantar Sarah belanja ke Dubai Mall. Saat itu aku belum tahu siapa dia sebenarnya. Dia hanya menyapaku dengan logat Indonesia yang kental. "Mas, orang Indonesia ya?" Aku sempat terkejut. Jarang sekali perempuan di sini memanggilku Mas dengan suara yang begitu akrab. Aku jawab sopan, "Iya Bu, saya dari Banyumas." "Banyumas? Waduh, saya pernah ke Batu Raden," ujarnya sambil tertawa. Senyumnya meneduhkan. Tak seperti wanita Timur Tengah kebanyakan, Sarah mengenakan gamis panjang dan kerudung mewah, tapi riasan dan sikapnya jauh dari kesan kaku. Beberapa hari berikutnya, aku kembali ditugaskan mengantarnya. Dari sinilah komunikasi kami mulai intens. Sejak hari itu, Bu Sarah mulai sering minta diantar olehku. Kadang ke mall, kadang hanya ke taman-taman pribadi yang tersembunyi di tengah kota Dubai. Ia mulai banyak bercerita tentang masa mudanya di Indonesia, betapa ia rindu suasana kampung, dan tentang suaminya yang selalu sibuk dengan bisnisnya. "Kamu tahu Mas Andre, kadang saya lebih merasa hidup waktu di Jawa dulu, bukan di rumah megah ini," katanya suatu hari saat kami duduk di bangku taman menunggu matahari tenggelam. Aku hanya tersenyum kecil, tak berani terlalu merespons. Tapi dalam hati aku bisa merasakan kesepiannya. Suaminya menurut ceritanya sering bepergian ke luar negeri. Bahkan di rumah mewah dengan segala fasilitas, ia merasa kesepian, seperti hidup dalam sangkar emas. Hari demi hari, Bu Sarah semakin terbuka. Kadang kami tertawa bersama, kadang dia bercerita dengan mata sembab. Aku pun lambat laun merasa nyaman di dekatnya. Aku tahu itu salah. Aku cuma sopir, tapi hatiku tak bisa bohong. Suatu malam, hujan turun di Dubai, langka dan membawa suasana sendu. Aku menjemput Bu Sarah dari rumah temannya. Di mobil, dia tak banyak bicara, wajahnya murung. Tiba-tiba, saat kami tiba di halaman rumah, dia menahan lenganku dan berkata, "Jangan pulang dulu, temani saya minum teh sebentar." Aku bimbang, tapi akhirnya aku mengikuti langkahnya, masuk ke rumah bagian belakang, area yang jarang dipakai keluarga besarnya. Di sana, suasana hangat. Tidak megah, hanya ada sofa empuk, lampu kuning redup, dan keheningan. Dia duduk membuka jilbabnya perlahan, rambutnya panjang dan hitam. Lalu dia menatapku lama, seolah mengundangku duduk lebih dekat. Jantungku berdegup keras. Suasana itu terlalu sunyi. "Mas Andre, di sini saya sendiri, dan saya merasa nyaman hanya saat bersama kamu." Kalimat itu menghantam benteng terakhir dalam hatiku. Aku tahu ini salah, tapi malam itu sesuatu terjadi. Kami tenggelam dalam kebisuan, dalam rasa yang selama ini terpendam. Sejak saat itu, hubungan kami tak lagi sekadar sopir dan nyonya. Kami bertemu diam-diam di tempat-tempat yang tersembunyi dari sorotan keluarga dan dunia luar. Aku mulai terbiasa
melihat sisi lembut Sarah yang jauh berbeda dari penampilannya yang terlihat kuat di depan banyak orang. Tapi kebahagiaan kami tak berlangsung lama. Sekitar 2 bulan kemudian, aku melihat perubahan pada dirinya. Ia mudah lelah, wajahnya sering pucat dan emosinya tidak stabil. Suatu malam dia memintaku menemuinya di rumah belakang seperti biasa. "Mas Andre," katanya lirih, "aku hamil." Kalimat itu membuat tubuhku kaku. Aku menatapnya dengan campur aduk. Terkejut, bingung, takut, dan entah kenapa juga bahagia, tapi logika mulai menendang keras. Ini gila, dia istri orang, suaminya konglomerat, dan aku hanya seorang sopir. Aku nggak tahu harus bagaimana. Tapi anak ini, anakmu, Mas. Kami duduk dalam diam lama. Aku tak bisa bicara. Sementara dia hanya menunduk sambil memegangi perutnya yang masih rata. Tak lama kemudian, dunia kami benar-benar berubah. Suaminya yang selama ini jarang pulang, tiba-tiba kembali dari London. Aura rumah berubah, security lebih ketat. Pembantu diminta tidak berbicara dengan siapapun. Dan yang lebih mencemaskan, Bu Sarah mendadak diminta melakukan pemeriksaan medis oleh keluarga besar. Aku tahu ini awal dari badai besar. Kepulangan suami Bu Sarah membawa ketegangan di rumah itu. Ia seperti mencium sesuatu yang tak beres. Aku sendiri diminta tidak lagi mengantar Bu Sarah secara pribadi. Tugas-tugasku dibatasi, dan beberapa kali aku melihat suaminya memandangi aku dengan sorot mata curiga. Sementara itu, Bu Sarah terlihat tertekan. Dia menghubungiku diam-diam melalui nomor kedua yang tak diketahui keluarganya. Dalam pesan singkat, dia hanya menulis, "Aku takut, Mas. Mereka bisa melakukan apa saja. Kalau tahu, aku hamil dari orang lain." Situasi menjadi semakin genting ketika hasil pemeriksaan medis internal ternyata mencurigakan. Kakak iparnya, seorang dokter, ikut campur. Aku tak tahu bagaimana mereka mengatur semuanya. Tapi dari informasi yang kudapat, keluarga besar mulai mencium keanehan. Mereka tahu Sarah sedang hamil, dan mereka tahu ini bukan anak dari suaminya. Hari itu juga, dia menghubungiku dengan suara panik. "Mas Andre, aku harus kabur. Mereka mau kirim aku ke Turki dengan alasan pengobatan. Tapi aku tahu itu bukan pengobatan. Aku takut akan dipaksa gugurkan anak ini." Suara Sarah terdengar begitu gemetar. Aku pun panik. Tapi aku tahu, aku tak bisa tinggal diam. Malam itu dengan bantuan kenalanku yang bekerja di bagian pengurusan visa, aku mengatur semuanya. 2 hari kemudian, dalam gelap malam, aku membawa Bu Sarah keluar dari rumah itu, menyamar dengan abaya penuh, dan wajah tertutup masker medis. Kami hanya membawa koper kecil. Tidak ada yang tahu kemana kami pergi. Bandara Dubai terasa begitu panjang malam itu. Kami menyatu dalam lautan manusia, menahan napas di setiap pemeriksaan. Aku masih belum percaya bahwa aku seorang sopir dari Banyumas sedang membantu istri pengusaha besar melarikan diri ke luar negeri. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pagi hari. Udara lembab khas Indonesia langsung menyergap wajah kami, sangat berbeda dengan gurun panas Dubai. Meski tubuh lelah, kami sama-sama merasa lebih bebas. Seolah rantai yang membelenggu telah terlepas. Dari Jakarta, aku membawa Sarah langsung ke kampung halamanku di Banyumas. Rumah orang tuaku sederhana, berdinding bata setengah plester. Mereka sempat bingung melihatku pulang mendadak, apalagi membawa seorang perempuan Arab yang tampak kelelahan. Awalnya, aku hanya bilang ini Bu Sarah, teman kerja di Dubai, yang sedang butuh tempat tinggal sementara. Ibu hanya mengangguk. Meski jelas, ada banyak pertanyaan di wajahnya. Tapi sebagai orang desa, mereka lebih banyak menyimpan rasa ingin tahu daripada bertanya langsung. Kehamilannya mulai terlihat di bulan keempat. Saat itu, aku akhirnya jujur kepada orang tuaku. Awalnya mereka syok, terutama ibu. Tapi setelah melihat ketulusan kami, mereka mulai bisa menerima. Mereka tahu aku bukan lagi anak kecil, dan mereka tahu bahwa Bu Sarah adalah perempuan yang benar-benar
ingin memulai hidup baru. Sementara itu, kami menyembunyikan identitas aslinya dari publik. Nama lengkapnya diganti, surat-surat disesuaikan, dan aku mengurus akta nikah di catatan sipil. Meski secara hukum luar negeri, statusnya masih menggantung. Yang membuat kami lega, sejak pelarian itu, tak ada satupun kabar atau ancaman dari keluarga Dubai. Entah mereka benar-benar menyerah, atau sedang menyusun langkah berikutnya. Sarah sering meneteskan air mata setiap kali merasakan gerakan janin di perutnya. Di desa kecil itu, dia merasa benar-benar jadi manusia, bukan hanya istri pengusaha atau simbol kekayaan. Sore itu mereka pergi tanpa keributan, tanpa ancaman, meninggalkan kami dengan campuran perasaan lega dan takut. Sebulan kemudian, Sarah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ia menamainya Hafiz dan di akta kelahiran tertulis nama ayahnya, Andre Saputra. Kini hampir 2 tahun berlalu, aku dan Sarah hidup sebagai keluarga sederhana di Banyumas. Kami membuka usaha catering kecil-kecilan, memanfaatkan resep-resep khas Arab dan Indonesia. Meski hidup kami jauh dari mewah, tapi kami punya sesuatu yang dulu tak pernah ada. Kebebasan dan cinta yang nyata. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang telah diolah kembali dalam format naratif oleh AI. Beberapa nama dan tempat disamarkan untuk menjaga privasi. Itulah akhir dari kisah nyata yang mengajarkan kita satu hal penting. Cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dan keberanian untuk memilih kebahagiaan tak selalu mudah. Apalagi ketika menyangkut perbedaan status, budaya, dan asal-usul. Dari jalanan gurun Dubai hingga sawah-sawah hijau Banyumas, kisah ini membuktikan bahwa rumah sejati bukan soal kemewahan, tapi tentang siapa yang berdiri di samping kita saat dunia menolak. Terima kasih telah mengikuti. Jangan lupa dukung channel Monolog Kisah dengan like, share, dan subscribe, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna. Sampai jumpa di cerita nyata selanjutnya.